Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara diskusi panel kita pada hari ini, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan kenaikan BBM merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Sebelumnya, perkenalkan saya Farida Hadayani selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan para panelis-panelis kita yang berkesempatan hadir pada diskusi kita kali ini. Yang pertama dari sebelah kanan saya, dari anggota Komisi 6 DPR RI, Saudara Fadlia Maharani. Selamat datang dan selamat bergabung, Ibu. Ya, terima kasih. Dan panelis kedua kita berasal dari pengusaha muda, Ibu Vivin Novita Anugrah, selaku CEO dari PT Cahaya Mandiri. Selamat datang dan selamat bergabung, Ibu. Dan di sebelah kiri saya, panelis ketiga kita dari kalangan mahasiswa, yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mataram, Saudari Fatima Ulaila. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan panelis terakhir kita dari kalangan praktisi ekonomi, Bapak Profesor Fadlul Umam. Selamat datang dan selamat bergabung, Bapak. Oke, baiklah. Langsung saja. Kenaikan harga BBM mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Isu tersebut cukup mengguncang masyarakat Indonesia karena kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Seperti kita ketahui bersama, pada Sabtu 3 September 2022, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi maupun bersubsidi, yang dimana harga BBM pertalite naik dari 7.500 menjadi 10.000 per liter. Kemudian harga solar naik dari 5.000 hingga menjadi 6.800 per liter, dan harga pertamax naik dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Nah, hal ini memicu pro kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga BBM ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, juga berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia. Untuk itu pada diskusi kita kali ini, mari kita dengarkan bersama berbagai perspektif dari atau pendapat dari para panelis kita yang berkesempatan hadir pada hari ini. Mungkin yang pertama dari anggota Komisi 6 DPR RI, Ibu Fadlia Maharani. Sebelumnya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, alasan pemerintah menaikkan harga BBM yang bersubsidi atau non-subsidi pada tahun 2022 ini. Bisa Ibu paparkan alasan-alasan tersebut? Baik, kami persilahkan Ibu. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM adalah karena tidak sesuai dengan target, yang dimana BBM bersubsidi ini digunakan oleh kalangan menengah ke bawah, namun nyatanya BBM bersubsidi ini malah digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Mungkin sekitar 70% kalangan mampu yang masih menikmati BBM bersubsidi ini, sehingga itu akan mempengaruhi keuangan negara. Oke, apakah Ibu setuju mengenai kebijakan tersebut atau sebaliknya? Setuju. Karena BBM bersubsidi ini sebenarnya dibayar oleh negara, dan masyarakat hanya membayar beberapa persen saja dari harga aslinya. Jadi jika BBM bersubsidi masih digunakan oleh orang-orang yang bukan targetnya, itu akan banyak sekali mengalami kerugian. Ada juga alasan lainnya, yaitu peningkatan tajam anggaran subsidi dari kompensasi tahun anggaran 2022 dari awalnya 152,5 triliun itu menjadi 502,4 triliun. Mungkin itu saja. Oke, baiklah, terima kasih kepada Ibu Fadlia Maharani yang menyampaikan perspektif atau pandangannya yang sangat luar biasa pada mengenai permasalahan yang kita angkat pada diskusi kali ini. Oke, langsung saja untuk panelis kedua kita akan mendengarkan pendapat dari pengusaha muda Saudari Vivin Novita Anugrah selaku CEO dari perusahaan PT Cahaya Mandiri. Yang pertama, mungkin
merasakan dampaknya secara langsung. Nah, apakah boleh Ibu memaparkan bagaimana sih dampak yang dirasakan atau yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah tersebut kepadanya di masyarakat? Saya sendiri turut merasakan langsung dampak dari kenaikan harga BBM ini. Terlebih berdampak pada biaya produksi dan transportasi. Bahkan mungkin bukan hanya biaya produksi dan transportasi, bahkan di berbagai komoditas lainnya. Bukan hanya saya sendiri, mungkin dari golongan masyarakat lain seperti petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Sebab kelompok tersebut masih rendah perekonomiannya dan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, mereka itu termasuk kelompok yang dinilai sangat membutuhkan BBM bersubsidi tersebut. Baik, itu aja. Bisa Ibu sebutkan contoh secara langsungnya atau realitanya yang terjadi di masyarakat kita seperti apa? Oke. Contohnya ketika harga BBM naik, seperti yang disebutkan oleh moderator tadi atau dijelaskan oleh moderator tadi, kita ambil contoh di supir angkot. Jika harga BBM naik, otomatis para supir angkot akan menaikkan tarif atau biaya jasa transportasi itu milik mereka. Begitu juga di berbagai sektor industri atau perdagangan. Terima kasih. Oke, baiklah, begitu besar ya dampak dari kenaikan harga BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 3 September 2022 ini. Kita lanjutkan beralih pada pandangan dari salah satu mahasiswa yang selalu ambil andil dalam permasalahan yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Seperti kita ketahui bersama, banyak mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk menentang kebijakan pemerintah tersebut. Nah, mungkin Saudari Fatna Ulaila bisa dijabarkan kenapa sih atau alasan tersendiri mahasiswa sebagai mahasiswa menolak kebijakan tersebut. Kepada Saudari Fatna Ulaila dipersilakan. Baik, saya sebagai perwakilan mahasiswa. Jadi isu BBM ini tuh isu yang berlangsung sejak zaman pemerintahan sebelumnya, seperti zaman pemerintahan SBY hingga sekarang ini zaman pemerintahan Joko Widodo. Hal ini selalu berulang dan argumen pro dan kontranya sama kuatnya. Jadi alasan saya menolak kenaikan harga BBM ini. Kenaikan harga BBM ini sendiri secara nasional akan menambah tingginya biaya distribusi yang berimbas kepada level harga bahan pokok yang beredar di masyarakat. Tentunya inflasi akan terjadi yang memaksa banyak sektor usaha kecil menengah atau UKM yang menjadi komponen penguat sektor industri di Indonesia akan menurunkan. Juga bahkan setiap kenaikan harga BBM sebesar 500 perak itu akan menambah 1,5 juta jiwa rakyat miskin di Indonesia, yang pada sekarang juga meningkatkan harga BBM hingga 3 kali lipat. Baik, sampai situ. Oh iya, subsidi mengenai subsidi yang tidak tepat
pendapat dari kalangan praktisi ekonomi, Bapak Profesor Fadlur Umam, yang mungkin Bapak bisa menjabarkan perspektif atau pandangan Bapak mengenai permasalahan yang kita angkat pada diskusi kali ini, yaitu permasalahan kenaikan BBM pada tahun 2022 ini. Mungkin Bapak juga bisa mengasih solusi untuk pemerintah terhadap permasalahan yang kita hadapi kali ini. Kepada Bapak kami persilakan. Jadi kenaikan harga BBM di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo ini, saya kira ini adalah suatu hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena dari zaman dahulu subsidi BBM ini sudah ditanggung oleh pemerintah dan anggarannya pun semakin membengkak dan hutang negara pun semakin banyak karena terlalu sering menanggung subsidi BBM ini. Jadi sebenarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini khusus kepada solar dan minyak bumi, tapi pemerintah mengambil inisiatif untuk memberikan subsidi kepada BBM, yaitu Pertalite dan Pertamax, agar masyarakat yang luas bisa menggunakannya. Dan sebenarnya sistem kerja subsidi ini yang sekarang dipraktekkan oleh pemerintah ini, sebenarnya pemerintah menyuruh pihak seperti Pertamina atau PLN itu untuk memberikan subsidi, untuk memberikan BBM kepada masyarakat, dan nanti kerugian yang ditanggung oleh Pertamina dan yang lain itu pemerintah yang akan mengganti rugi. Tetapi karena kekacauan dalam sistem pemerintah tidak sanggup untuk membayar semua kerugian-kerugian yang telah ditanggung oleh Pertamina dan Pertamina itu, dan mereka mengambil langkah untuk dicabut subsidi. Tapi menurut saya itu hal yang sangat langkah yang sangat bagus. Kenapa? Bayangkan nanti pada mungkin tahun-tahun kedepannya atau 2030 lah kita ambil misalnya harga BBM 10.000, tapi nanti karena semakin membengkaknya hutang negara, dan semakin parahnya inflasi dalam negeri ini, pemerintah menaikkan harga BBM ke harga 30.000 kan tidak wajar. Nah, oleh sebab itu pemerintah mengambil langkah awal untuk menaikkan harga BBM, kan tidak terlalu tinggi kan, dari harga 10.000 menjadi 12, dari harga 8.000 menjadi 10.000, untuk menghindari inflasi yang semakin besar pada kebelakangan harinya. Jadi menurut saya pemerintah ini sangat bagus untuk mengambil keputusan ini, dan kesimpulannya bagi masyarakat Indonesia, mari kita dukung langkah pemerintah ini karena ini untuk kebaikan kita juga. Oke, cukup hanya itu. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bapak Profesor Fadlur Umam yang menyampaikan perspektifnya atau pendapatnya yang sangat luar biasa. Baiklah, kita sudah mendengarkan pendapat-pendapat dari para narasumber kita. Jadi izinkan saya sebelum menutup diskusi kita kali ini membacakan kesimpulan pada diskusi kita pada pagi hari ini. Kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada suatu negara, melainkan dapat berakibat juga pada menurunnya perekonomian di dunia secara umum. Untuk itu, permasalahan ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama supaya perekonomian negara kita tetap stabil dan tidak rusak. Dan sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.